Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Nuri Rahmah dengan NIM 234104030094. Baik, di sini saya akan sedikit mengulas buku yang saya tulis, yaitu tentang studi kasus Islam di Indonesia. Baik, memasuki poin pertama, yaitu tentang Clifford Geertz dan Islam di Indonesia. Clifford James Geertz 1926 sampai 2006 adalah salah satu antropologi Amerika Serikat yang paling berpengaruh dalam studi tentang Islam di Indonesia. Lahir di San Francisco, Geertz menyelesaikan pendidikan sarjanahnya itu di Antioch Collegiate dan meraih gelar doktor dari Harvard University pada tahun 1956 dengan disertai tentang pembangunan ekonomi di Jawa. Karirnya sebagai antropolog dimulai dengan penelitian lapangan yang interaktif di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa dan di Bali. Pada periode 1950-an sehingga 1970-an, Geertz dikenal sebagai pelopor antropologi interaktif yang menekankan pentingnya memahami budaya sebagai sistem makna yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat. Dalam konteks Islam di Indonesia, text description menjadi metodologi yang sangat berpengaruh dalam studi antropologi budaya. Konsep ini juga menekankan pentingnya untuk memahami tidak hanya perilaku yang tampak, tetapi juga makna-makna yang terkandung di baliknya dalam konteks budaya tertentu. Kontribusi teoritis Geertz terhadap studi Islam yang terletak pada pendekatannya yang melihat agama sebagai budaya. Dalam karyanya yang monumen The Interpretation of Culture 1973, Geertz juga mendefinisikan agama itu sebagai suatu sistem simbol yang berfungsi untuk membangunkan suasana hati dan motivasi yang kuat, pervasif, dan tahan lama dalam diri manusia dengan cara merumuskan konsep-konsep tentang tatanan umum, eksistensi, dan membungkus konsep-konsep ini dengan aura faktualitas sedemikian rupa sehingga suasana hati dan motivasi tersebut tampak secara unik realistis. Definisi ini juga menunjukkan bahwa Geertz itu memandang agama bukan sekedar seperangkat kepercayaan atau ritual, tetapi sebagai sistem makna yang membentuk cara pandang dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Islam di Indonesia, pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Islam tidak hanya diterima sebagai agama, melainkan juga ditransformasi menjadi bagian integral dari identitas budaya masyarakat Indonesia. Adapun salah satu karya paling berpengaruh dari Geertz yang berkaitan langsung dengan Islam di Indonesia dalam bukunya yang berjudul The Religion of Java 1960. Dalam The Religion of Java, Geertz juga mengkaji struktur keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat Jawa, khususnya itu di wilayah Mojokuto, nama samaran untuk daerah Pare, Jawa Timur. Dengan membagi umat Islam di Jawa menjadi 3 kategori besar, yaitu ada santri, ada abangan, dan priai. Kategori santri itu dapat merujuk pada kelompok masyarakat yang menjalankan ajaran Islam itu secara ortodok dan cenderung lebih dekat dengan tradisi pesantren serta ulama. Kelompok ini juga dianggap sebagai representasi dari bentuk Islam normatif, yang dimana ia menekankan praktik keagamaan yang disiplin dan berlandasan kitab-kitab klasik. Selanjutnya ada abangan. Abangan sendiri adalah
kelompok yang menjalankan bentuk Islam yang telah bercampur dengan kepercayaan lokal seperti animisme dan unsur-unsur Hindu-Buddha. Kerr juga melihat kelompok ini itu lebih sebagai Islam kultural yang kuat dengan tradisi dan ritual agraris masyarakat Jawa. Sementara priai adalah kelas bangsawan atau birokrat tradisional Jawa yang lebih berorientasi pada budaya keraton dan kebatinan atau bisa disebut dengan mistis. Serta lebih menekankan pada etika dan kesopanan daripada praktik keagamaan formal. Melalui pengkategorian ini, Kerr menunjukkan bagaimana Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, tidak monolitik, melainkan sangat plural dan dipengaruhi oleh sejarah, budaya lokal, dan dinamika sosial politiknya. Dengan demikian, Clifford Geertz adalah salah satu tokoh penting dalam studi Islam di Indonesia yang berhasil menunjukkan kompleksitas dan keberagamaan praktik dalam masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di Jawa. Melalui pendekatan antropologi simboliknya, Kerr tidak hanya menyumbang pada pengembangan teori antropologi, tetapi juga memberikan dasar penting bagi dialog lintas budaya dan pemahaman yang lebih dalam tentang Islam sebagai fenomena sosial yang hidup dan dinamis. Baik, selanjutnya yaitu poin yang kedua, yaitu Islam di berbagai Nusantara. Sebelum kedatangan Islam, Kepulauan Nusantara telah menjadi wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan internasional antara India dan Tiongkok. Posisi geografis yang berada di persimpangan jalur laut utama ini menjadikan Nusantara sebagai tempat persinggahan, transit, dan pusat perdagangan yang penting. Kondisi ini menciptakan masyarakat yang kosmopolitas dan terbuka terhadap berbagai pengaruh budaya dan agama dari luar. Pada periode pra-Islam, masyarakat Nusantara telah mengalami pengaruh Hindu-Buddha yang kuat, terutama melalui kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya abad ke-7 hingga ke-13 dan Majapahit abad ke-13 hingga ke-16. Islam di Nusantara merupakan hasil perjumpaan untuk peradaban Islam dan budaya lokal kepulauan yang berkembang selama berabad-abad. Berbeda dengan penyebaran Islam di wilayah lain, Islam di Nusantara hadir melalui pendekatan damai dan akomodatif. Penyebarannya itu melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan dakwah kultural sejak abad ke-7 Masehi. Adapun keunikan Islam Nusantara terletak pada kemampuannya menyerap nilai-nilai lokal tanpa kehilangan esensi universal ajaran Islam. Proses ini melahirkan sinkretisme religius yang menciptakan karakteristik khas masyarakat Muslim Indonesia. Melalui institut seperti pesantren dan tokoh-tokoh seperti Wali Songo, Islam tidak hanya menjadi agama formal, tetapi menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Baik, untuk poin yang terakhir adalah Islam di Indonesia, antara tradisi dan pembaharuan. Islam di Indonesia tidak hadir sebagai monolit. Ia adalah mozaik yang kaya, mewujudkan dalam bentuk yang plural, lentur, dan dinamis. Perjalanan panjang Islam di Kepulauan Nusantara telah melahirkan corak keberagaman yang unik, dari pesantren di pedalaman Jawa, terakat di Minangkabau, dakwah modern di Sumatera, hingga semangat keberislaman urban masa kini yang semakin variatif. Tradisi dan pembaruan dalam Islam Indonesia bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua nadi yang terus berdialog dan bertransformasi dalam sejarah. Dalam melihat kenyataan ini, Clifford Geertz memberikan sumbangsih penting melalui kerangka antropologinya yang membuka wawasan baru bahwa agama termasuk Islam bukan hanya doktrin, tetapi juga praktik sosial dan simbolik yang terus dinegosiasikan oleh masyarakat yang memeluknya. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari Islam Indonesia adalah cermin bagaimana agama hidup dalam masyarakat tidak statis,
tidak tunggal, tetapi terus bergerak dalam harmoni antara akar tradisi yang memberikan kekuatan dan semangat pembaruan yang memberi arah.